mau ibadah dong kak, kan hari Minggu. Iya, hari Minggu ya kak. Kita Iya. mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul. Kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Oke. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu ya kak. Ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pilihan-Mu, buat kebaikan-Mu hingga pada saat ini kami ingin mulai ibadah kami Tuhan. Berkati kami, berikan kami semangat, sukacita untuk memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke kak, tapi kayaknya sebelum kita nyanyi, kita tes suara dulu lah ya kak. Betul, tes dulu. Kayak biasa kak, kalau kakak bilang Joy Kids, adik-adik jawabnya Jesus on the way, yes, yes, yes. Kita coba ya kak. 1, 2, 3. Joy Kids, Jesus on the way, yes, yes, yes. Oke, kita nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my
masuk hadirat Tuhan, kita mau siapin hati kita buat mendengarkan firman Tuhan. Coba lagu Bapak Engkau sungguh baik. Kasihmu melimpah di
kehidupan kami sehari-hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, berikanlah kami roh takut akan Tuhan, roh dengar-dengaran, roh taat ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk Kak, kita langsung panggil aja yang bawa firman hari ini. Karipka. 1, 2, 3. Karipka. Ya, shalom adik-adik Joy Kids. Apa kabar semuanya? Karipka senang sekali bisa menyapa kalian ya, dan membagikan firman Tuhan yang pastinya akan memberkati adik-adik semua beserta Karipka juga ya, dan keluarga yang menyaksikan. Ya, tadi sudah memuji nama Tuhan. Siapa tadi yang bersuka cita? Siapa tadi yang bersorak-sorai? Iya, 2 jempol buat kalian ya. Teruslah bersuka cita ketika memuji Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam pujian ya. Nah, hari ini Karipka tuh mau bawakan cerita tentang apa ya? Kali ini ceritanya judulnya adalah kasih. Wah, kasih. Yuk sama-sama katakan kasih ya. Nah, kalian akan diajarkan tentang buah-buah roh yang ada dalam kitab Galatia, dan dimulai dengan kasih ya. Karipka bersemangat sekali nih karena mau membagikan hal yang baik tentang kasih. Nah, yuk kita buka di kitab 1 Korintus 13. Pastinya sudah sering dibaca ya, karena di kitab ini kita diajarkan apa sih ciri-ciri kasih ya, khususnya kasih yang sejati. Nah, hari ini Karipka mau tanya sama kalian nih. Kalian pernah tidak mendengar yang namanya kasih agape? Wah, apa itu? Apa yang dimaksud dengan kasih agape? Nah, dengar baik-baik ya. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri ya. Lalu kasihnya tanpa batas dan tanpa syarat. Jadi punya kasih yang tanpa batas, tidak tertentu jumlahnya dan tidak bersyarat. Nah, lalu tidak pernah egois karena tadi dikatakan tidak mementingkan diri sendiri. Dan kasih agape ini digambarkan dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita ya. Jadi kasih agape itu dimiliki oleh Yesus kepada saya dan kepada adik-adik semua ya. Nah, kali ini Karipka mau ajarkan, mau kasih tahu nih bahwa kita tuh sebenarnya harus punya juga kasih agape. Kenapa? Karena Tuhan bilang kita harus meneladani semua karakter Tuhan. Wah, belum bisa Kak. Pelan-pelan, sama-sama belajar. Karipka juga belajar. Kadang ada saatnya Karipka tidak mengasihi orang, tapi langsung sadar, gak boleh, saya harus mengasihi. Ada kalanya mementingkan diri sendiri, langsung sadar, wah iya ya, firman Tuhan berkata kasih itu tidak egois ya. Jadi mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Nah, itu tadi ya yang namanya kasih agape. Nah, sudah buka belum kitabnya di 1 Korintus 13 ya. Kita akan diajar apa sih ciri-ciri kasih? Kasih itu harus bagaimana ya? Orang yang punya kasih itu seperti apa sih ya? Yuk kita buka yuk. Nah, kita mulai di ayatnya keempat ya. Yuk baca sama-sama. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wow, kasih itu sabar. Suatu ketika Karipka pernah lihat nih ya, kalau di Karipka kan mengajar di suatu sekolah. Nah, kalau jam istirahat itu ada yang namanya catering.
Jadi anak-anak yang di sekolahnya Karipka itu bisa mereka pesan catering. Nah, karena tempatnya tidak begitu luas, maka menimbulkan antrian tuh dulu ya sebelum pandemi, waktu masih tatap muka sekolahnya, belajarnya. Nah, Karipka lihat ketika mereka mau makan, sebenarnya perutnya sudah lapar nih. Mungkin cacingnya di perut sudah kriuk 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 gitu ya. Karena catering itu bisa dimakan istirahat kedua. Nah, pastinya sudah ada yang lapar banget gitu kan? Ya, tapi puji Tuhan yang Karipka lihat apa? Anak-anak sabar antri. Ya, bikin barisan. Wah, dan biasanya nih yang paling hebat nih, yang Karipka salut sekali, ya. Biasanya sudah dapat tempat antrian, ya. Tiba-tiba ada adik kelasnya datang, gitu, dikasih loh antriannya. Ayo dek, duluan. Hebat kan? Iya, itu yang namanya sabar, ya. Jadi udah tahu datangnya belakangan, ya jangan minta antrian duluan, ya. Itu namanya sabar. Masih kasih kesempatan loh buat adik kelasnya. Namanya sabar. Nah, hari-hari ini kalian sudah sabar belum? Pandemi ini sudah 1 tahun lebih berjalan. Ada yang di rumah saja, gak kemana-mana, maksudnya gak rekreasi, gak ke tempat-tempat yang jauh, gak jalan-jalan ke mall. Ada? Berarti kamu sudah sabar ya. Terus berdoa supaya kondisi negara kita dipulihkan, sehingga apa? Pandemi ini berlalu, semua sehat, bisa jalan-jalan lagi, kita bisa ketemu lagi ya kan? Nah, semua akan bisa kita hadapi kalau kita punya yang namanya kasih, ya. Karena seperti yang tadi dikasih tahu, kasih itu sabar. Lalu kasih itu murah hati. Murah hati. Wah, kalau Karipka dengar kata murah hati itu seperti apa ya? Berbagi gitu. Karipka senang berbagi gitu ya. Kalau murah hati itu apa yang Karipka miliki, Karipka mau kasih. Nah, itu namanya murah hati. Pernah nggak kalian bersikap murah hati terhadap temannya? Atau terhadap saudara kalian? Atau kalian malah bertengkar, rebutan mainan sama adiknya, rebutan handphone sama adik atau kakaknya? Wah, ya. Nah, jangan, yang namanya murah hati itu berbagi. Yang namanya murah apa sih artinya murah hati itu? Apa yang bisa saya bantu ya? Melihat temannya kesusahan, apa sih yang bisa saya bantu ya? Melihat adiknya sepertinya kesulitan, nggak selalu harus bantu yang namanya uang, nggak selalu harus bantu yang namanya uang, materi, kekayaan. Tidak, kita bisa bantu teman kita dengan beri telinga. Beri telinga artinya kalau temannya sedang bersedih, kamu tanya, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa kamu sedih? Nah, itu namanya murah hati juga. Memberi telinga, jangan males lah dengerinnya, masalah saya aja udah banyak, PR saya aja numpuk. Jangan ya, tetap punya belas kasih kepada teman-teman atau saudara kita ya. Itu yang namanya murah hati. Oke. Lalu selanjutnya apa lagi? Ia tidak cemburu. Ada nggak di sini kakak-kakak yang punya adik kecil, terus adiknya selalu diperhatikan sama mama papa, sedangkan aku enggak? Ada yang berpikiran begitu? Terot. Tidak boleh ya. Tidak boleh cemburu. Bukan artinya papa mama tidak sayang sama kalian, tapi adik kalian yang lebih muda itu lebih membutuhkan perhatian ekstra. Kalau kalian juga dulunya kan begitu, waktu masih kecil
Ya kan, diperhatikan ekstra sama papa mama. Nah, sekarang giliran adiknya. Jadi jangan pernah berpikiran, "Hah, papa hanya sayang kepada adik. Hah, mama hanya sayang kepada dedek." Bukan ya. Jangan cemburu karena kasih tidak cemburu ya. Selalu berpikiran baik. Oh, adik disayang, lebih disayang karena memang adik masih kecil. Tapi sebenarnya sayangnya mama ke adik sama saya sama gitu ya. Selalu berpikiran seperti itu ya. Jangan membeda-bedakan ya. Karena sesungguhnya semua orang tua itu sayang sama anak-anaknya ya. Oke, lalu apa lagi? Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Coba buka sombong bagaimana? Wah, memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu nggak begitu. Kasih itu nggak boleh sombong. Siapa di sini yang pernah dapat juara? Ya, tetap rendah hati. Apapun yang kalian terima, apapun yang berhasil kalian raih, itu semua pertolongan siapa? Iya, pertolongan Tuhan Yesus. Mungkin memang ada usaha dari kalian belajar, tapi tetap tanpa pertolongan Tuhan Yesus, kalian tidak bisa jadi juara. Jadi tidak ada yang boleh sombong. Kita ini hanya manusia. Kita bisa berdiri nih, Karipka bisa berdiri saat ini membagikan firman itu karena pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Kalau Karipka bisa bicara lancar berkata-kata kepada kalian, pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan, nak. Bukan karena Karipka hebat, ya. Jadi yuk sama-sama berpikir bahwa Tuhan, tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa jadi juara. Ya, tanpa Tuhan saya apa? Tidak ada apa-apanya. Kalau saya punya keahlian menyanyi, kalau saya punya kepintaran menari, saya bisa hitung-hitungannya cepat, matematikanya jago. Kembali lagi, semua yang memberikan siapa? Tuhan. Jadi ingat, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kalau kalian punya kasih, pastinya kalian akan selalu bersikap sopan, ya. Nah, kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Kalau orang tua panggil, responnya harus baik. Jangan tunggu dipanggil berkali-kali baru. Itu pun jawabnya iya, Ma. Sudah 3 kali dipanggil, pura-pura tidak dengar, terus sampai mamanya teriak, intonasinya sudah tinggi baru. Iya, Ma. Jangan ya, bersikap sopan kepada orang yang lebih tua, ya. Baik di keluargamu, baik di sekolah, atau dimanapun kamu berada, di masyarakat juga begitu. Ketemu sama yang lebih tua, bersikap ramah. Kalau perlu salam ya, pagi Pak, siang Pak, pagi Bu, siang Bu. Wah, nanti mereka lihat, ih, ini kan orang Kristen yang tinggal di blok B ini. Waduh, kalau orang Kristen tuh ramah ya, sopan ya. Nah, bangga nggak? Nama Tuhan dipermuliakan, bukan? Iya, jadi kalau kita punya kasih, kasih itu apa katanya? Melakukan semua hal yang sopan. Ya, jadi anak-anak Tuhan harus sopan terhadap orang yang lebih tua dan terhadap orang sekitarnya, ya, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Berteman bukan karena enak loh temenan sama dia, duitnya banyak, aku sering dijajanin. Oh, itu namanya mencari keuntungan untuk diri sendiri. Jangan, ya, jangan pilih-pilih teman. Bertemanlah dengan semua orang, ya. Mau beda agama, mau beda hobi, mau beda kesukaan, semuanya harus berkawan, berteman.
Jangan pilih-pilih. Janji ya. Iya, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi kalau kamu kesal sama orang tuamu, sama saudaramu, temanmu, awas ya, jangan begitu. Jangan menyimpan dendam. Kalian tahu kalau kalian menyimpan dendam dan tidak mau memaafkan, itu kita ibaratkan seperti sampah yang berhari-hari tidak kita buang. Bau, ya kan? Bau, busuk. Ya, terus kotoran di mana-mana. Pernah lihat sampah yang belum diangkut berhari-hari? Aduh, baunya ya, smells not bad ya kan? Nah, seperti itu. Kalau kalian menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan kesel sama orang, seperti itu. Nah, harusnya seperti apa sih, Kak? Harusnya kalau marah diam. Diam dulu, lalu sudah tenang, temui siapa yang bikin kamu marah tadi. Lalu bilang, jujur, saya sedih loh tadi kamu bilang begini, saya marah ya. Jadi seperti itu. Lalu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran ya. Bersikap jujur ya nak ya. Lalu ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu ya. Jadi kasih tidak berkesudahan ya. Di Alkitab dikatakan bahwa yang tinggal tetap adalah kasih. Jadi pada sore hari ini, pada kesempatan hari ini, Karipka mau ajak kita semua untuk punya kasih. Ini tadi ciri-cirinya di 1 Korintus 13. Apa sih? Kasih itu seperti apa sih? Lalu tadi Karipka bilang kasih agape, seperti yang Yesus miliki. Kasihnya tidak bersyarat. Ya, jangan aku mengasihi kamu karena kamu baik. Tapi kalau dia jahat sama kita juga harus tetap mengasihi nak ya. Jadi itulah namanya kasih tidak bersyarat dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi jangan ketika saya sedang senang, kasih saya banyak buat semua orang. Saya mengasihi kamu, tapi kalau saya lagi sedih, aduh, jumlah kasih saya tinggal sedikit. Enggak begitu ya. Kasih agape tidak bersyarat dan tidak terhitung jumlahnya, seperti pengorbanan Yesus di kayu salib buat saya dan buat kalian adik-adik yang luar biasa ya. Nah, itu saja firman Tuhan untuk hari ini ya. Karipka berharap kita semua sama-sama minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau punya kasih yang melimpah. Tuhan, saya mau punya kasih yang terus bersuka cita, bukan karena ketidakadilan tapi karena kebenaran. Tuhan, saya mau jadi pribadi yang sabar dan murah hati. Yuk kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini saya mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan sudah menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa, tidak terhingga buat saya dan keluarga Tuhan, dan juga buat teman-teman saya. Saya mau seperti itu Tuhan, saya mau belajar Tuhan, untuk mengasihi orang lain dengan sabar, murah hati, dan penuh sukacita Tuhan, tidak untuk kepentingan diri sendiri Tuhan. Semua saya mau berikan kepada orang-orang sekitar saya Tuhan, sukacita melimpah Tuhan buat saya dan buat orang-orang sekitar saya juga Bapak. Terima kasih Tuhan, penuhi saya dengan kasih-Mu, penuhi saya dengan kekuatan-Mu, agar saya dapat mengasihi orang lain apapun keadaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya. Sampai jumpa di kesempatan lain ya. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.